Ada yang dibikin sate namanya sate kambing. Ada yang kambing guling, ada yang macam-macam. Bahkan yang luar biasa ketika Idul Adha namanya menjadi mulia, yaitu hewan kurban, kambing kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini semoga kita semua senantiasa sehat, saya sehat dan keluarga Anda, dan juga tentunya sahabat handai tolan yang berada di mana saja dalam keadaan sehat walafiat dan dapat beribadah kepada Allah dengan lancar dan tentunya husnul khotimah. Tapi kali ini Bang Jaki akan menyoroti satu sisi yang berbeda dan tentunya ringan, namun dapat kita ambil cerita ini untuk renungan kehidupan kita. Ini satu cerita, ya, orang tua bilang guyonan, namun ya dapat kita ambil ibrah pelajarannya. Satu hari seekor anak kambing dia bertanya kepada induknya, "Mak," ya dalam bahasa hewannya demikian ya, "Mak atau ibu, kenapa kita namanya sama saja? Saya sebagai anak kambing, ibu juga kambing, bapak juga kambing, semua kambing. Sedangkan manusia mempunyai nama dari kecil dia berbeda-beda, ada yang si A, si B, si C dan sebagainya." Kemudian dengan ya luar biasanya si induk dari kambing ini dia menjawab, "Wahai anakku," ya tentunya anak kambing maksudnya, "ya memang manusia itu mempunyai nama berbeda-beda, tapi ketika dia meninggal wafat, namanya satu disebut mayat. Tidak lain tidak bukan, apapun profesinya, pangkat dan jabatannya, manusia kalau sudah meninggal, sudah wafat disebut mayat." Kemudian anak kambing ya tertegun dengan keterangan ibunya, ya ibu kambing maksudnya. Dan ibu kambing ini meneruskan, "Wahai anakku, selepas itu dia pun dikuburkan di tempatnya sama, yaitu kuburan. Jadi ketika manusia yang kata kamu punya nama berbeda-beda macam-macam, tapi dia ketika meninggal wafat namanya satu, mayat. Dan dikubur, ketika dikubur dipendam ya tempatnya satu, kuburan. Sedangkan kita komunitas hewan kambing khususnya namanya tetap satu, kambing, tapi ketika sudah mati nama kita berbeda-beda. Ada yang orang ketika menyembelih kambing kemudian dikuliti, dibersihkan, kemudian dagingnya itu dibikin sop, namanya sop kambing. Ada yang dibikin sate namanya sate kambing. Ada yang kambing guling, ada yang macam-macam. Bahkan yang luar biasa ketika Idul Adha namanya menjadi mulia, yaitu hewan kurban, kambing kurban, sapi kurban, kerbau dan sebagainya. Jadi inilah luar biasanya ya, kita walaupun cuma satu namanya kambing, tapi ketika kita mati kita mempunyai nama yang berbeda-beda. Ada gulai kambing, sate kambing, sop kambing dan sebagainya. Sedangkan manusia memang namanya berbeda-beda, tapi ketika dia meninggal wafat namanya satu, yaitu mayat, dan tempatnya satu, kuburan. Sedangkan kita ada yang ditempatkan di rumah makan Padang, restoran Jawa, Sunda dan sebagainya. Tempatnya pun berbeda-beda. Ini cerita ringan, namun filosofi yang dapat kita ambil adalah bahwa sesungguhnya kita sebagai manusia ketika wafat meninggal tidak ada artinya kecuali kita membawa amal ibadah kebaikan kita. Oleh karenanya satu hal yang harus kita perhatikan, amal ibadah kita. Dalam surat Al-Kahfi ya, di ayat-ayat terakhir, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Siapa orang yang ingin berjumpa dengan Allah nanti di akhirat, dia harus falyamal amalan sholiha, berbuat amal soleh, amal kebaikan. Dan yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dia tidak menserikatkan Allah, dia tidak mensekutukan Allah. Jadi itu dua syarat kalau kita ingin bertemu dengan Allah, berbuat baik dan tidak mensekutukan Allah. Mudah-mudahan cerita yang simpel ini, yang tadi kita melihat
bagaimana ceritanya anak kambing bertanya kepada ibunya bahwa kambing punya nama cuma satu, tetapi ibunya menjelaskan bahwa ketika kambing itu sudah disembelih, kemudian diolah, namanya berbeda-beda. Ketika dibuat sop jadi sop kambing, dibuat gulai jadi gulai kambing, sate kambing dan sebagainya. Sedangkan manusia namanya berbeda-beda, boleh macam-macam pangkat dan kedudukan, gelar dia, titel di ujung namanya dia sandangkan. Tapi ketika meninggal namanya disebut oleh orang kebanyakan adalah mayat. Dan mayat ini tidak ada artinya di kuburan kecuali dia mempunyai amal ibadah. Makanya semoga hari ini ketika kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengarungi kehidupan ini, kita kumpulkan amal ibadah kita. Karena deposito yang sesungguhnya adalah amal kebaikan. Betul ketika kita mempunyai deposito harta itu bagus, tetapi ingat kita tidak hanya berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, tapi kita juga ingin wafil akhirati hasanah. Kita ingin di dunia juga baik, tapi tetap di akhirat jauh lebih harus baik. Mudah-mudahan bermanfaat cerita ini, dan pemirsa sambil mendengarkan kisah ini sambil makan sate, kambing dan sebagainya dipersilakan, tetapi ingat yang terpenting adalah amal kebaikan kita yang harus kita kumpulkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita sambung dengan cerita dan kisah menginspirasi di lain kesempatan oleh Bang Jaki. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.